berikutnya ini terkait mungkin nanti bisa dijawab sama Bro Sule dan Pak Sam. Kabar terakhir soal Ferdinand Sinaga ini, kata ya yang tiba-tiba mengambil langkah meninggalkan PSM. Dalam artian dia pergi ke PSMS Medan membuka pembicaraan untuk menjadi pemain pinjaman di kota kelahirannya. Bro Sule mungkin bisa menjelaskan terkait dengan kepergian atau hengkangnya salah satu striker andalan kita ini. Striker yang selalu, meskipun tidak selalu starter, dia adalah selalu pembeda, menciptakan gol. Tentang Ferdinand Sinaga. Mungkin Bro Sule bisa jelaskan, saya persilahkan. Ya, jadi memang ini pun sebenarnya cukup mengejutkan ya buat kita semua. Jangankan teman-teman, jangankan Tribuners atau Om Sam misalnya atau Kak Arif. Saya sendiri pun terkejut ketika tiba-tiba saya melihat artikel berita yang berjudul bahwa selangkah lagi Ferdinand Sinaga gabung PSMS Medan, begitu. Nah, saya kemudian mencoba mengontak beberapa orang di PSM Makassar dan akhirnya saya menemukan jawaban bahwa memang Ferdinand Sinaga itu memang dia minta izin untuk pergi ke Medan dan ya memang oleh tim diizinkan lah, ya diizinkan. Tapi kalau sampai sekarang sebenarnya kalau kita mau berbicara secara regulasi atau bahasa gampangnya kita ngomong resminya gimana, sampai sekarang ya Ferdinand Sinaga sebenarnya masih pemain PSM Makassar ya. Apalagi memang dia kan statusnya nantinya statusnya adalah pinjaman. Kenapa PSM Makassar sampai sekarang ini belum merilis status resmi Ferdinand Sinaga? Iya, betul. Kenapa kita belum merilis status resminya? Karena ya memang masih berproses. Bahkan surat permintaan untuk peminjaman itu baru masuk kemarin. Nah, bahkan baru masuk kemarin. Sementara kemarin lusunya udah rame kan? Bahkan Ferdinand Sinaga sendiri udah di Medan. Ya. Tapi surat permintaan peminjaman dari PSMS Medan itu baru masuk kemarin. Dan hari itu juga kemudian diteruskan ke pimpinan. Ya, saya yakin saat ini sudah ada dalam tahap komunikasi ya antar dua pimpinan klub ini. Jadi seperti yang saya katakan kepada teman-teman wartawan, PSM itu tertib dalam segala hal, termasuk tertib dalam urusan pemain yang datang dan yang pergi. Nanti ketika dokumennya sudah beres, regulasinya sudah beres, bahkan namanya sudah terdaftar di klub barunya masing-masing, baru kita bisa mengatakan resminya. Seperti itu. Jadi ya kita selalu berupaya lah untuk tertib dalam hal-hal seperti itu. Oke, saya pikir Bro Sule kan tahu bahwa media sosial kan seperti itu kan. Ya, betul. Melihat Ferdinand berlatih di Medan, nah pasti akan tercuat rasa ingin tahu, apa dibikin Ferdinand di sana? Ternyata sudah gabung, terakhirnya kan tersiar. Kalau sampai sekarang kalau ada orang yang bertanya, loh kok ini Ferdinand Sinaga latihan di sini? Saya berpikir, saya menjawab bahwa loh latihan bisa di mana saja kan? Terutama di masa pandemi seperti ini. Teman-teman mau latihan bersama tim ini, latihan bersama tim ini. Ya bagus juga lah untuk Ferdinand Sinaga, dia lebih duluan untuk memanaskan mesin ya. Cuman kalau status resminya Ferdinand Sinaga ya sampai sekarang memang masih sementara berproses. Oh iya. Ya, dan saya yakin kalau memang sudah seperti ini, pemain yang bersangkutan sudah ada di sana, kemudian sudah berfoto bersama manajemen, saya yakin ya memang akan mulus-mulus saja sih jalan peminjaman pemain ini. Oke, saya sempat sebelum bincang bola kita tadi ini, saya sempat mendengar bahwa Pak Sam kabarnya juga ditelepon terkait dengan Ferdinand Sinaga. Bagaimana ceritanya itu Pak Sam? Mungkin bisa dijelaskan. Saya sebenarnya sudah tidur semalam. Tadi malam ya, tadi malam. Kemudian teman saya itu Julius Raja, dengan teman dari Perserikatan. Dia itu kalau saya tidak salah sekretaris PSMS Medan. Sekretaris Umum PSMS Medan, iya, Sekum. Dan dia bilang, Suhu. Iya, betul. Saya telepon tengah malam ini apa? Saya bilang, ada apa ini? Saya kaget ini kau telepon malam-malam ini. Saya hanya bilang, Horas. Saya tanya, bagaimana PSMS? Dia bilang, ini, kita izin ini, mau pinjam dulu Ferdinand Sinaga. Saya bilang, loh, salah itu, saya ini sama dengan penonton aja ini, tidak ada apa-apa. Tapi tidak, saya kan harus izin.
Oh, Saya terus tanya, PSM apa? Ferdinand Sinaga kan itu kan pemain PSM. iya. Iya. Yang mana dia? Di mana dia? Sudah bicara? Dia bilang ini ada di samping saya. Saya bisa bicara. Saya bicara dengan Ferdinand. Hmm. Saya sempat bicara. Saya bilang kenapa? Dia bilang ya jarang-jarang ke sini seperti yang dibilang tadi Pak Sule. Ketemu ya, kaulah orang Medan, ya kan? Saya ganggui siapa Pak Julius. Julius. PSMS Medan. Mana? Kapan bangkit lagi? Nggak rame kalau nggak ketemu PSM itu. Betul. Ini PSM dengan PSMS Medan itu memang rival abadi, tetapi kalau dia tidak ketemu itu kan sulit juga untuk kita katakan rival abadi. Dirindukan Pak Sam ya? Kita mau pinjam ini Ferdinand Sinaga. Saya hanya ketawa saja loh. Minta izin sama ini. Tapi terlepas dari situ, apakah Ferdinand ini Sinaga ini mau pindah atau tidak atau bagaimana? Saya tidak tahu Yang saya katakan tadi bahwa seorang profesional itu dia punya etika kan? Iya. Dia punya jiwa kompetitif. Dia punya ini. Dia harus jaga dia punya reputasi. Reputasi itu bukan hanya dari skill. Bagaimana dia cetak bola, bagaimana kehebatan orang. Reputasi itu pasti dilihat juga dari etikanya kan. Kepribadiannya Pak Sam ya. Kepribadiannya itu harus ditahu. Nah, kalau seperti ini kan, tapi saya pribadi, kalau ada pemain yang sudah setengah-setengah dengan kita, PSM kan dari dulu begitu. Yang hebat datang, dia pergi, juara juga. Yang hebat datang, dia pergi, juara juga. Mulai tidak hebat, begitu dia hebat, dia pergi, tetap banyak kader-kader yang ada di sini. Jadi saya rasa kita tidak usah terlalu kan, meratapi. Itu banyak itu. Ferdinand Sinaga lagi akan muncul kan. Pemain-pemain muda Tapi juga Pak Sam ya. Ferdinand ini pasti orang yang punya etika. Dia tidak mungkin mau pergi begitu saja. Apalagi dia sudah punya darah istrinya. Istrinya orang Manado. Ya, Iya, Manado. Ya. Oke. Ya, Manado. Dan Saya ada pembahasan yang soal pemain muda tadi yang Kak Arif singgung. Oh iya. Silakan, Om Sam lanjut dulu. Pak Sam, lanjut soal Ferdinand tadi. Waktu di telepon dia bicara apa Pak Sam? Karena waktu kita konfirmasi tidak menjawab Pak Sam. Saya bicara. Yeah. Dia lagi makan, lagi ini dengan pengurus apa semua kan. Saya kan Sinaga kan itu kan gayanya sudah bukan gaya Medan, gaya Makassar. Oh, Makassar banget sudah. Makassar banget. Kemudian logatnya apa semua sudah gaya Makassar kan. Bahkan dia pernah bilang bahwa dia mau akhiri dia punya ini kan di Makassar. Karir pemain, iya. Ya memang Ferdinand ini kan tipikalnya semusim pindah. Tapi dia di PSM paling lama ini. Iya, dia lama. 4 musim. Iya. 4 musim di PSM ya. Iya. Dia suka karakternya. Dan oleh karena itu kita juga senang karakternya Ferdinand. Kalau dia main kan, iya. dua pantang menyerahnya, kemudian kelihatan betul-betul dia Makassar, betul dia, ya kan? Betul. Tidak mau kalah. Nah, ini yang kita ini. Makanya saya tidak terlalu yakin bahwa dia akan pindah, apalagi dia katakan bahwa dia datang mau nengok keluarga. Saya tidak tanya bawa istri atau tidak kan. Sepertinya istrinya masih di Makassar kayaknya Pak Sam. Saya sepertinya punya pandangan yang begini, mungkin agak beda ya kalau menurut saya. Silakan Sule. Mungkin seorang Ferdinand Sinaga ini karena jiwa kompetitifnya yang sangat tinggi, karena saya tahu banget ini anak ini. Orangnya kalau nggak main aja langsung bagaimana gitu. Ini kan di amandemen regulasi kita Liga 1 ini kan ada perubahan regulasi bahwa tidak ada tim yang degradasi. Iya, tidak ada promosi juga ya. Iya. Ada promosi dari Liga 2. Oh, ada promosi. Ya, hanya 2 klub. Ya. Jadi kemungkinan Ferdinand Sinaga mau mencari sesuatu yang beda. Wah, kalau saya tidak ada motivasi misalnya untuk karena tidak ada degradasi ya, mungkin orang akan merasa nyaman semua ya. Santai-santai aja main. Tapi kemungkinan dia di PSMS Medan diberi target kita mau ke Liga 1, dia mungkin merasa tertantang ya. Apalagi ya memang dia sendiri pernah ngomong-ngomong bahwa dia itu berdarah Batak. Tapi tidak pernah sekalipun dia bermain untuk tim besar asal Batak PSMS Medan. Ya, meskipun dia kelahiran Bengkulu, tapi memang farmnya kan Sinaga.
Dia melalang buana kemana-mana, tapi belum pernah sekalipun dia main untuk PSMS Medan. Pernah dia main untuk tim Sumatera, tapi ke Sriwijaya FC, bukan ke PSMS Medan. Betul. Ya, tapi di luar itu ya mungkin saya yakin bahwa Ferdinand Sinaga yang tahu, kemudian mungkin Pak Api ya sebagai CEO yang dia tempati untuk pamit tahu, dan Pak Api ya merespon dengan baik, memberi izin. Iya, dan dari supporter, Ya. sempat dia pamitan juga dengan para supporter PSM. Bahwa dia mengatakan janji akan kembali katanya ini. Ya, ini kan pergi untuk kembali. Iya. Ya, benar ini ya. Dan seperti saya katakan, dia itu jiwa Makassarnya tinggi sekali ya. Kemudian jiwa kompetitifnya sebagai orang profesional, seperti yang disebutkan tadi Pak Sule, dia tidak pernah main di PSMS Medan. Iya. Jadi ada cerita ini, ada pemain Inggris. Iya, wah seru ini kalau begini nih. Namanya Kevin Keegan. Kevin Keegan, ya. Legenda Liverpool. Legenda Liverpool. Ya. Nah, ketika itu dia main di Inggris, ya kan? Dia main di Inggris. Divisi 2 pun tidak ada yang mau terima. Wah, ya. Karena orangnya kecil, kemudian tidak ada kelihatan. Kurus memang. Dan dikatakan bahwa kau seperti tikus kecil. Iya. Tetapi itu yang menentang dia punya. Hatinya ya, Pak Sam. Jiwanya. Dia masuk di Bayern Munchen, mungkin di sana langsung di ini kan. Dan ternyata setelah di sana, dia kalau saya tidak salah 2 kali kah 3 kali jadi pemain terbaik Eropa kan? Iya. Kan ini Kevin Keegan. Iya. Nah, seperti kisahnya si Ferdinand ini. Dan ketika di akhir-akhir prestasinya seperti ini, umurnya sudah menjelang usur dan pas Piala Dunia tahun berapa itu yang terakhir dia tampil, itu dipanggil pulang ke Inggris. Dia katakan, saya tidak mau pulang, saya ini tikus besar sekarang. Kan? Karena itu bebannya yang dia bawa. Kan? Nah setelah itu dipanggil pulanglah kau ini, karena kita mau ikut Piala Dunia tahun berapa. Ya kan? Yang saya tidak tahu tahun berapa. Masih banyak. 1990 mungkin Pak Sam? Ya, 96 kali ya. Ya. 90 ya. 90. 90 ya. Jadi dia tidak mau datang kalau tidak mau pulang. Oke, Pak Sam, kayaknya terganggu jaringan ini. Oke, terkait bahasan Ferdinand Sinaga. Kita mungkin tadi menarik dengan apa komentarnya Sule tadi ya, terkait dengan kemungkinan kalau tidak ada Ferdinand Sinaga, ya boleh jadi PSM akan memunculkan pemain-pemain muda untuk mengisi. Iya betul. Pak Sam Jajir sudah mengatakan, ada datang dan pergi, PSM tetap nama besar, kan ya, tetap akan memunculkan pemain-pemain yang juga tidak orang kalau besar datang main di PSM. Betul. Banyak dulu, Nyawang, dia sudah sujud, datang di sini, naik. Iya. Mas Sakti, Kunario, semua datang di sini. Aji Santoso, semua datang di sini. Banyak. Karena PSM itu, ibarat pabrik itu pabrik yang memang sudah hebat itu. Komponen-komponennya lengkap itu di situ.